Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arfiana Trirahayu dari Rombel D dengan NIM 14014222192 presensi 39. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium. Tujuan dari video ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan memahami kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium, dan yang kedua yaitu untuk menghindari kesalahan dan kecelakaan saat melakukan praktikum. Sebelumnya, apa sih kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium itu? Kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari kecelakaan yang beresiko terjadi di laboratorium. Kecelakaan laboratorium yang mungkin terjadi, misalnya reaksi yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan paparan radiasi, kebakaran, hingga kebocoran bahan kimia maupun biologi yang ada di laboratorium. Nah, kecelakaan tadi dapat memberikan dampak berupa iritasi, luka, cacat, hingga kematian. Oleh sebab itu, penting untuk semua personil di laboratorium maupun praktikan untuk menerapkan prosedur K3 dengan baik supaya terhindar dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Prosedur kesehatan dan keselamatan laboratorium kimia pada tahap persiapan yang pertama yaitu memakai APD. APD terdiri dari 1. Jas laboratorium. Jas laboratorium digunakan untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia. APD yang kedua yaitu kacamata khusus. Kacamata khusus digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia. Selanjutnya yaitu memakai sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi kulit dari percikan bahan kimia yang berpotensi menyebabkan iritasi. Jadi, menggunakan sarung tangan digunakan untuk mencegah iritasi pada kulit. Kemudian menggunakan sepatu yang tertutup untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Selanjutnya memakai masker supaya tidak menghirup gas dari bahan kimia. Tahap persiapan yang kedua yaitu lepas semua perhiasan. Tujuannya yaitu agar selanjutnya yaitu peraturan logam yang terdapat pada perhiasan tidak bereaksi dengan bahan kimia. Patuhi segala aturan dan instruksi. Yang ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah praktikum. Yang keempat, hindari kontak langsung dengan bahan kimia dan hindari menghirup bahan kimia. Yang kelima, apabila terjadi sesuatu segera laporkan kepada laboran maupun asisten laboratorium ataupun dosen pengampu praktikum. Yang keenam, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang ketujuh, buanglah limbah praktikum dengan benar sesuai dengan tempatnya. Yang kedelapan yaitu bertanggung jawab. Nah, saat kita melakukan praktikum menggunakan bahan kimia itu memiliki banyak sifat. Ada yang mudah terbakar, membuat iritasi, mudah meledak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa simbol-simbol bahan kimia. Yang pertama yaitu simbol api yang berarti mudah terbakar. Contohnya butanol, metanol, asam asetat. Yang kedua yaitu simbol yang menimbulkan iritasi, contohnya HCl pekat 37%, larutan amonia 25%, dan tolunea. Selanjutnya simbol yang menyebabkan korosif atau berkarat. Contohnya hidrogen peroksida 30%, asam sulfat, asam asetat, glasial. Selanjutnya simbol tengkorak yang berarti beracun, contohnya metanol. Kemudian ada simbol yang mudah meledak, contohnya asam sulfat pekat 95% sampai 97%. Kemudian simbol yang menunjukkan bahaya biologi. Kemudian ada simbol yang menunjukkan mudah teroksidasi.
Contohnya asam nitrat pekat 95%, kemudian simbol ikan dan pohon kering yang berarti berbahaya bagi lingkungan. Contohnya larutan amonia 25% dan N-heksana. Kemudian simbol kipas yang berarti radioaktif, contohnya plutonium dan uranium. Apabila terjadi kecelakaan di laboratorium, misalnya tangan terkena percikan bahan kimia, maka yang harus dilakukan yaitu membasuh tangan dengan air mengalir selama beberapa menit dan jangan digaruk. Nah, apabila terjadi kebakaran, yang harus dilakukan yaitu jangan panik, mintalah bantuan kepada teman ataupun asisten laboran. Apabila api mungkin untuk dipadamkan, maka padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang tersedia. Kemudian hubungi pemadam kebakaran dan jangan hirup asap secara langsung. Nah, selanjutnya ada contoh video yang berkaitan dengan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja pada tahap persiapan. Cekidot. Gunakan sepatu tertutup untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Yang kedua, yaitu menggunakan jas laboratorium untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia. Jangan lupa kancingkan jas hingga tertutup rapat. Yang ketiga yaitu menggunakan kacamata khusus untuk menghindari mata dari percikan bahan kimia. Apabila sudah menggunakan kacamata, maka tidak perlu menggunakan kacamata khusus. Yang keempat, menggunakan masker agar terhindar dari gas yang dapat membahayakan tubuh. Kemudian lepas perhiasan supaya logam yang terdapat pada perhiasan tidak bereaksi dengan bahan kimia. Kemudian menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahan kimia yang dapat membahayakan kulit, seperti dapat menyebabkan iritasi. Nah, itu tadi video mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kesimpulannya yaitu kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari kecelakaan yang beresiko terjadi di laboratorium. Penting untuk semua personil di laboratorium untuk menerapkan prosedur K3 dengan benar supaya terhindar dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Nah, sebelum melakukan praktikum, sebaiknya kita menggunakan APD seperti jas laboratorium, menggunakan masker, menggunakan sepatu yang tertutup, menggunakan kacamata khusus, dan menggunakan sarung tangan, serta tidak lupa untuk melepas perhiasan supaya tidak bereaksi dengan bahan kimia. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.